Episode kali ini akan mempertemukan kita dengan Rakil, founder dari Alps. Obrolan kita kali ini akan membahas seputaran dunia bisnis yang memang menjadi mimpi dari Rakil. So, put on your headphones, this is Meet episode 2. Halo friend, meet our person of the week. Ini dia Rakil Alps. Bukan lo. Ini kalau bicara Alps, sebenarnya Alps ini bersejarah juga buat saya. Karena waktu zaman-zaman pertama saya nge-MC, dulu nge-MC itu di Alps gitu. Jadi tadi sempat ngobrol juga sebenarnya sama Akil soal dulu ada komunitas sebenarnya di Alps ini. Komunitas hub ya sebenarnya. Community hub ya. Yes, namanya adalah Bersama Berkarya Bebas. Yes, betul. Gitu dia. Jadi setiap ada acara Bersama Berkarya Bebas di Alps itu saya MC-nya gitu. Dulu Sampurna. Jadi, iya sampurna. Makanya bersejarah sekali sebenarnya juga Alps buat saya nih. Dan ini tampilan baru ternyata Alps nih, Gildi. Iya, baru kita renovasi bulan lalu lah. Baru renovasi bulan lalu. Ya, ini sudah, kalau misalnya teman-teman sudah lama mungkin udah ke Alps, ini sekarang sudah lebih tertutup. Kalau dulu kan terbuka, terus sekarang sudah pakai AC. Iya, AC terus lebih banyak exhaust-nya, ya nyaman lah. Merokok sambil kerja. Anak-anak Bersama Berkarya Bebas sudah dari sini sekarang? Masih. Jadi kayak mereka sebenarnya untuk sekarang masih belum ada community hub baru ya setahu ya. Tapi maksudku untuk sekarang ya sudah itu lagi yang nongkrong di sini kayak kembali lagi. Tapi kalau bikin acara di sini sudah tidak pernah milih kayaknya. So far karena kemarin berakhir kontraknya itu pas dengan pandemi ya. Jadi kayak sampai sekarang kita masih belum ada lagi acara-acara yang ya sebesar yang kayak kemarin. Oh ini apa namanya? Mungkin karena pandeminya jadi kontraknya juga tidak diperpanjang. Memang habis sudah 2 periode waktu itu. Jadi kita Oh iya. sama-sama pihak mereka, pihak kita, oke kita stop di sini dulu. Oke, ini renovasi juga nyambung sekarang sama sebelah. Yes, ya waktu itu kan yang kemarin kalau misalnya yang sering kesini ya memang kayak beda sekali vibes-nya toko Alps sendiri dengan kafenya. Tapi ya sekarang kita coba mulai disatukan semuanya, mulai dari unsur dekorasi toko, terus habis itu dekorasi kafenya ya sudah kita satukan dan ada pintu di situ. Iya, ada connecting door karena kalau dulu kalau mau masuk ke Alps itu dari depan, masuk ke sebelah kiri. Yes. Mau ngopi di sini sudah ada banyak sekali perubahan ini ya. Karena barnya dulu juga di tengah. Teman-teman pernah ke Alps, barnya di tengah, sekarang sudah mundur ke belakang. Kelihatannya sih jadi udah luas. Iya, betul. Sudah ngobrol juga area indoornya. Asik. Ini sebenarnya Akil ini sebelum saya datang ke Alps, saya sempat ngobrol sama Rafa. Ya, Rafa itu kalau misalnya teman-teman tahu, dulu teman siaranku di Prambors. Gitu. Jadi saya tanya, Akil ini orang kayak gimana? Dia bilang Rafa, Akil ini ternyata orangnya pengusaha sekali beda. Iya, mungkin nggak tahu ya, karena memang sebenarnya usahanya ini semua dirintis pas saya masih semester 2 waktu kuliah kemarin di ITB. Jadi kalau ada kesan kayak begitu mungkin iya sih, karena memang ya cukup masif lah dari semester 2 itu sampai sekarang. Untuk teman-teman yang akrab sama Instagramku ya paling itu. Semua yang berkaitan tentang bisnisku semua saya post terus daily kayak jadi mungkin ada impresi yang seperti itu. Berarti bisnis bukan cuma Alps sih? Kalau bisnis sebenarnya majornya Alps sih. Si toko baju, si brand, si coffee shop. Terus yang sekarang paling baru dirintis itu kita punya bar, noodle bar, Taki namanya. Nanti di atas itu. Noodle bar di mana, di atas? Iya, di rooftop. Oh, rooftop. Oh, jadi nanti ini Alps ada rooftopnya? Ada. Itu sebenarnya ada memang lantai 4. Itu yang kita pakai buat si noodle barnya nanti. Lah ini berapa lantai kah? 4 lantai, 3 ruko. Sebenarnya 3 rukonya ini tergabung semua. Oh, jadi nanti naiknya dari sini nih? Dari tengah sini. Jadi nanti lantai 4-nya rooftop. Lantai 4-nya rooftop, isinya noodle bar. Lantai 2 sama lantai 3-nya? Lantai 2 sama 3 dipakai buat kelas. Jadi ada Lia juga di sini. Oh, Lianya tuh gabung di sini. Oh, saya kira Lia tuh di sebelahnya. Di sebelah, sebenarnya kan sebelah ini sudah dipakai tuh, tapi kayak Lia kita kelas 2 sama 3 itu di lantai 2 3 dipakai jadi kelas. Wih, berarti buat yang mau les bahasa Inggris cocok juga di Lia karena bawahnya adalah Kopi Alps, lantai 4-nya adalah
Taki Bar Noodle, jadi bisa nongkrong-nongkrong juga di situ ya. Tapi bagaimana caranya waktu itu? Oh, buka Alps, karena kan kok di Bandung. Ya, saya di Bandung. Terus Alpsnya sebenarnya dulu itu saya partner sama Wormhole. Terus yang di tengah sini kalau kita tahu ada apa ada. Ada pada betul. Jadi setahun itu saya jatuhnya sebenarnya ada partner buat diajak kerjasama untuk maintain bisnis dari Bandung sama Makassar. Jadi kayak oke, sudah kita kayak bagi tugas, adalah saya yang kayak bagian brandingnya, terus habis itu secara full operasional ada orang-orang di sini. Oh berarti waktu kau masih semester 2 di ITB itu yang kau bilang buka Alps, itu berarti belum Alps di situ? Belum. Masih ada Iya. pada sama Wormhole. Masih ada pada sama Wormhole ya, Tahun tapi berapa? 2016. 2016 baru berubah ke Alps. Iya, 2016 sampai 2017. 2018 itu saya yang pindah. Jadi 2017 pertengahan saya memutuskan untuk kayak bisa aja sendiri nih. Tapi saya bilangnya seizinya dulu ke ayahku kayak boleh enggak saya sendiri. Akhirnya setelah perbincangan boleh, saya branding nih. Akhirnya jadilah si Alps sama kopi karena ya di situ ada satu keresahan yang enggak bisa full saya sampaikan ketika saya partneran sama bisnisnya orang, kan jatuhnya pakai ke bisnisnya orang. Ada keresahanku yang kayak belum bisa terrealisasikan ini kalau masih ikut Kak sama orang. Iya. Akhirnya saya rebranding nih jadinya kayak begini sekarang. Karena punya mimpi-mimpi sendiri yang mau wujudkan tapi terhalang karena ada partner bisnis nih. Yang kayak begitu. Jadi makanya. sebenarnya lebih asik kalau berbisnis sendiri. Sebenarnya berat iya, karena kayak nggak ada partner yang bisa kita andalkan untuk bantu Kak dulu bagian ini, nggak terlalu bisa ke bagian ini, tapi karena karena kondisi mau nggak mau kayak harus sendiri ya sudah kita sikat saja masih muda. Iya. Tapi berarti kalau tadi kau bilang ternyata bokap dan nyokap juga adalah pengusaha, berarti menjadi pengusaha itu memang kau mimpi sejak kecil mau jadi pengusaha. Yes, sebenarnya ada yang lucu ya, fun fact-nya kayak jadi dapat ke buku TK aku begitu ya. Iya. Kayak ada buku TK tuh, terus di situ depan buku TK-nya tulisannya kayak nama sama cita-cita. Cita-cita aku di situ penjual baju kayak, terus jadi penjual baju mas sekarang. Atau itu kayak tulisan TK aku, ibuku yang dapat ya pas aku lagi di Bandung difotokan kayak lihat saya ini. Pas aku lihat iya. Kayak jadi penjual baju betulan kayaknya kayak kayaknya memang data dari dulu kali ya. Jadi kayak sudah me go on with it. Berarti salah satu sebenarnya mimpimu itu sudah tercapai dengan adanya Alps sama ini sebenarnya gimana sih nyebutnya Alps toh? Kan ini ada clothing. ada coffee coffee shop. Jadi kalau nyebut yang ini adalah sebenarnya sama-sama Ji Alps sih ya, tapi kayak ini kopi ini Alps. Sebenarnya agak berubah. Tapi kan Alps itu kan sebenarnya brand juga toh? Iya, ada brandku juga. Jadi sebenarnya begini, kalau menurutku Alps itu adalah mediumku untuk melestarikan budaya iya. Jadi kan sebenarnya background utamanya kenapa ada ini semua. Dulu gini, mau masuk ITB karena mau berbisnis. Terus bisnis kalau ITB itu rata-rata kita sebagai siswanya diadakan itu SBM memang karena untuk mempromosikan produk-produk yang anak teknik buat. Karena anak teknik kurang bisa mengkomersilkan produk-produknya kayak begitu. Jadi urgensinya adalah kita bisa collab sama anak teknik ITB untuk kayak ada produkmu nggak bisa problem solving atau apa, sini kita bagian yang bisnis kan, kalian yang produk yang kayak begitu. Jadi kayak ada sinergi lah di dalam ITB yang kita bisa saling mempromosikan. Oke, awalnya kayak seru ini kayaknya bisnis yang kayak begitu. Tapi itu semua berubah pasnya waktu ku perkenalan yang kayak ketemu ini semua kan. Jadi waktu gue masuk ITB itu anak dari Indonesia Tengah ke Timur itu cuman saya. Iya. Sisanya anak Jawa sama Sumatera. Iya. Oke, kenalan Pak. Mereka kan di sana ya. Halo Rakil dari Makassar Rakil. Kayak begini responnya, Makassar. Apa itu? Kota. Di Sulawesi kah baru keluar nih aksen Papuanya. Satu. Terus yang kedua kayak, ada di bioskop kah? Dua. Terus habis itu bagaimana Makassar kah? Ada di mallnya bagaimana? Dalam artian bahwa kita sebagai anak Makassar tahu kota tak besar begitu ya, kayak 5 dari kota besar dunia lah. Dan habis itu menurutku kayak kita yang paling advance memang di Pulau Sulawesi misalnya, sesuatu yang kita paham bahwa Rumata atau Daerata ini ternyata tidak dilihat sama orang di luar Daerata. Di situ aku bilang jago kan dan jaki ini kan atau kayak bagaimana, karena sih menurutku kota tak besar. Nah tapi disitulah salahnya kita, ternyata kita terlalu nyaman di dalam sehingga tidak punya kesempatan untuk mengendorse area tak keluar. Ya maksudku bukan salahnya orang nggak tahu kita dong, kitanya yang kurang memperkenalkan. Nah situ langsung kayak bilang harus buat apa buat daerahku di kayak sudah mau jauh-jauh merantau masa nggak bisa dikenal daerahku. Mulai mengkaji di situ kayak
paling pas ini kalau apa yang saya kaitkan dengan bisnisku berhubungan dengan cultural backgroundku. Oke. Karena menurutku bagian dari tugas kita sebagai anak budaya untuk melestarikan budaya kita ini sebagai bilang anak budaya karena Indonesia kaya akan budayanya, setiap daerah punya budaya, tapi apakah kita sudah melakukan tugas kita untuk melestarikan? Nah, di situ munculnya Alps. Tapi kenapa orang pasti bingung? Kenapa kok pakai toko baju atau coffee shop untuk melestarikan budaya? Harus dicari sesuatu yang relevan dengan anak muda atau target agar dia bisa kita tarik dulu masuk ke sini, baru dia lihat ide tak. Mengerti maksudku? Mengerti. Jadi kayak nggak bisa dipaksakan orang untuk, lihat kok pakai kak baju bodoh dan main kak bisa kak main genderang bulo. Ayo kita lestarikan. Anak-anak sekarang pasti nggak bakal apakah itu nih yang terjadi bahwa budaya atau pelaku budaya dijadikan alat sebagai cuman peresmian atau buat nikahan untuk pelengkap elemen dari sebuah kesatuan acara. Saya nggak mau kayak begitu. Gunanya kita sebagai anak muda untuk bisa merespon budaya itu dengan sesuatu yang relevan dan modern. That's why Alps exist. Kalau saya dari logo kita bisa lihat aku itu adalah dari Bala Lompoa yang saya ambil A, dan Alps itu dari singkatan namaku Alpasya. Karena saya ini anak Makassar, jadi kayak kemarin sempat interview sama anak-anak MIT kayak mau kok disebut apa ini Rakel? Perkenalan mau entrepreneur atau apa? Bilang mana Makassar saja, karena maksudku saya ini anak Makassar, jadi once orang kenal sama saya atau di luar sana, oh Rakel itu anak Makassar itu, maksudku mau ada brandingan itu karena banyak anak-anak Makassar yang mau berjuang untuk memperkenalkan daerahnya dan melestarikan budayanya, supaya setiap orang yang kenal Rakel juga di luar itu terbawa juga nama Makassar. Yes. Walaupun maksudku mungkin masih kecil ya, tapi setidaknya orang-orang yang tahu dia tahu bahwa saya berasal dari sini, bukan dari maksudku dari sini dan dari Indonesia. Jadi kayak ayo kita, dan mungkin bisa juga sadarkan anak-anak yang di sini kayak karena kan ya kita hidup di dunia yang kayak semuanya serba barat lah atau apa. Once kita sebagai anak mudanya ndak karena ikut memang mengikuti anak itu. muda itu kan yang namanya anak muda pasti kita pun juga ndak mau pakai kalau ndak keren. Iya, sesuatu yang kayak begitu. Mungkin kalau bukannya kita bilang baju bodoh itu ndak keren, cuman mungkin ndak cocok saja kalau misalnya baju bodoh kan dipakai jalan-jalan kan konyol sekali. Dan kayak maksudku, kalau kita pun bicara kayak begini kan dialek aja yang kayak kelihatan Makassarnya. Mungkin orang di luar sana kayak baru kak dengar ini dialek apa, misalnya orangnya, lah itu dialek apa ya? Gue baru denger deh yang kayak gitu. Setahu gue Indonesia Timur, Tengah tuh kayak apa-apa kayak aksennya kayak Papua gitu misalnya cara ngobrolnya. Tapi kalau misalnya ngomong ki Makassar kayak begini langsung apa itu? Nah maksudku perlu makin juga kayaknya menyuarakan sesuatu yang kayak begitu. Ini juga sengaja friend, makanya saya bikin sama anak-anak MIT, saya bilang kemarin bagaimana kalau kita pakai dialek Makassar saja ngobrolin gitu, biar kalau misalnya diupload di YouTube atau ada teman-teman dari luar Makassar yang dengar di Spotify bisa tahu juga dialek Makassar gimana. Asik deh. Harusnya iya. Jadi anak muda juga yang anak muda Makassar juga harus, sebenarnya bagus sekali tuh filosofi Alps nih. Harus bawa juga budaya sehari-hari. Iya. Biar budaya itu jadi enak buat dibawa kemana-mana gitu. Mungkin maksudnya once tadi saya bicara mungkin bisa terdengar bosan begitu dan boring. Apakah budaya atau apakah ini semua? Tapi misalnya kalau teman-teman yang nonton ini atau misalnya teman-teman MIT sendiri lihat apa yang saya buat, harusnya nggak sekaku itu ya. Dari pendekatan ada satu proyekku yang kayak kelong namanya. Jadi kelong mungkin pernah dengar. Jadi saya menggabungkan musik tradisional sama musik kayak mungkin EDM. DJ ya, bukan EDM tapi elektronik kayak begitu. Jadi kayak punya satu keinginan waktu itu, bagaimana caranya bisa buat orang-orang tahu sama instrumen-instrumen tradisionalku. Tapi nggak mungkin misalnya tampilkan kayak main Ki Ganderang Bulo di Alps. Akhirnya coba ke UNM cari anak-anak kesenian yang seni rupa yang kayak kesenian tradisional gitu toh. Terus saya kasih dengar Peggy Gu. Saya kasih dengar Peggy Gu, siapa yang bisa? Mau ke cover ini, mau kasih medley Ki. Ketemu sama beberapa adalah anak-anak kayak Bram, Ahmad begitu kayak oke lah, let's go kita buat. Akhirnya jadi ini kelong kemarin sama Vian sama Wall. Dan yang paling baru itu kemarin saya masih medley. Tapi nanti upcoming projectku ini ku buat dari nol. Saya cover 4 etnis, Mandar, Bugis, Makassar, Toraja.
Saya buat dari nol dengan semua instrumen yang terhubung dengan daerah-daerah itu. Jadi itu kayak the whole new project, iya. Itu mikir sesuatu yang kayak begitu yang mau kak buat anak-anak Makassar bisa lihat bahwa oh, nggak sekaku itu budaya tadi. Dan mungkin di Indonesia ya. Kapan itu Kelong? Kelong bulan ini. Mungkin 2 minggu lagi, akhir-akhir bulan lah. Di sini nanti. Rooftop. Oh sekalian opening kali, iya. Taki enggak, tapi kayak di rooftop kan sebenarnya kayak gabungan 3 ruko, jadi memungkinkan untuk orang social distancing. Karena kalau kita lihat kemarin sampai ada Intel datang kayak oh acara apa ini, mana surat izin keramaiannya, karena kan harusnya kayak dalam toko gitu, tapi orang pecah sampai kantor polisi depan gitu, kayak wah kayak nggak terkontrol. Kelong bulan ini di lantai 4. Iya harusnya. Buat teman-teman yang mau datang, silahkan nanti datang. Tanggalnya sudah ada kah? Belum Belum ada. masih dirahasiakan, pokoknya orang-orang yang tahu Alps itu kayak bakal tahu jika apa lah. Dirahasiakan dan kita juga nggak akan kasih tahu di sini karena just in case siapa tahu ada Intel yang dengar tuh, bisa jadi. Iya, jadi nggak usah lah tahu, nanti kontak saja Instagram. Oke, tapi ini saya lihat di sini ini kan Alps banyak sekali kayak pajangan-pajangan vintage. Ini siapa yang mau begini, kau kah? Oh ayah, iya yang kayak begini. Semuanya kayak full di rumah aku, terus kayak oke, kita manfaatkan saja daripada kayak full di rumah ya. Habis itu kita dekor. Unik sekali karena banyak pemutar musik jadul tapi mutar musiknya pakai Harman Kardon. Harus di kolaps memang. Pernah kak, jadi kayak ada satu. Kalau kita lihat di dalam itu, di situ ada pemutar vinyl. Sorry, yang ini. Ini pemutar vinyl ini. Karena kalau nggak salah dulu saya pernah datang di sini, putar lagunya itu pakai ini. Horor sekali. Pakai putar. Horor sekali semua. Kayak Nabil sekali, pakai jangan. Haka pakai haka. Ganti pakai Harman Kardon nih. Iya brother. Coba sekarang kita ini nanti kita lanjut ngobrol lagi, tapi sekarang ada rapid fire question. Ini. Beberapa pertanyaan atau pilihan tuh yang harus kau jawab cepat dan alasannya kenapa, oke? Oke. Yang pertama, pendidikan atau bisnis? Gitu. Pendidikan. Kenapa pendidikan? Pendidikan. Kalau dibilang bisnismu ini sudah lumayan banget ini, ada Alps, ada ini sebelah, terus bokapmu juga ada Lia dan Purwacaraka yang bisa kau lanjutkan, semua bisnis. Kenapa pendidikan? Pendidikan itu yang shape test ya menurutku. Jadi kayak even kita buat bisnis tapi tidak punya key impact ke lingkungan ya for what? Itu yang terjadi kalau misalnya kayak kita menggerus semua lahan demi keuntungan, tak mengerti maksudku. Sedangkan yang kayak money, business is money, tapi kayak once kita punya impact ke society ke lingkungan even ke kru ya maksudku itu bisnis buat saya. Dan pendidikan itu yang membentuk kita ada di level yang itu, level dimana kayak punya key point of view yang berbeda, yang kayak oh ternyata lingkungannya seperti ini ya, oh ternyata misalnya kayak oh membuat bisnis itu harus start with why. Apa why kenapa Alps harus eksis, mensupport cultural backgroundnya Alps untuk melestarikan budayanya Alps. Itu saya dapat dari pendidikan nih ya. Dulu saya dari SD sampai SMA nggak pernah sama sekali baca buku. Terus habis itu ada dosen yang bilang begini di ITB, mau kau tahu dunia ngapain? Baca kok mau nekel. Jadi kayak itu sebuah majalah yang saya subscribe dari 2017 sampai sekarang, kayak dia membahas dunia lagi ngapain. Memang kayak kemarin Surabaya dibahas di situ, Gojek dibahas, Bluebird dibahas di situ, itu untuk Indonesia. Tapi semua yang terjadi kayak dari Jerman, dari Afghanistan, Palestina, dari Ukraina, semua dibahas di buku itu, jadi update kak. Ketemu mak di situ buku-buku yang membahas tentang kayak apa yang bisa jadikan bisnismu berbeda, bagaimana caramu dig in lagi terhadap bisnis. Oh dari situ Mi, dan menurutku saya pun bisa mendapatkan privilege untuk mengetahui hal itu karena ada kak kemarin di ITB dan ada kak di lingkungan yang tepat untuk ajarkan kak di arah situ. Dan dari situ Mi mungkin bisa kak kasih tahu teman-teman. Tapi kan itu artinya berarti kok memilih pendidikan artinya kok belajar untuk berbisnis. Berarti kok memilih bisnis dong. Karena misalnya begini ya, sekarang begini, kalau misalnya disuruh pilih untuk tinggalkan salah satunya. Nah, kalau misalnya disuruh pilih untuk misalnya ada kesempatan tuh buat kau kuliah di Amerika, tapi bisnismu harus tutup di sini. Atau misalnya kau bisnismu bisa berkembang. Nggak ada uang, gue bicara gue belajar kalau nggak ada uang.
Maksudku ya itu berkesinambungan ya, ketika untuk memilih meninggalkan sesuatunya pasti tidak bisa kamu memilih, karena kayak kemarin pun saya berbisnis sampai bersekolah begitu. Karena yang saya tangkap dari pertanyaannya adalah saya tinggalkan sekolahku demi bisnisku. Akhirnya saya maksudku tidak lanjut, tapi tuh saya adalah kayak mungkin contoh nyata yang bahwa Bisa berbarengan di sekolah jalan Ji, tepat aja lulus 3 tahun tapi eksis Ji juga bisnisku, dalam artian bahwa pendidikan jangan dikesampingkan lah. Kalau misalnya mau ke bisnis bisa Ji jalan selama bisa bagi waktu kayak gitu ya. Tapi berarti berbarengan bagus. Tapi kalau misalnya disuruh pilih pendidikan lebih penting daripada penting bisnis. Ji. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat sekolah, lebih pilih buat sekolah lagi daripada buka bisnis lagi. Yes, masih itu ya. Sebenarnya kalau ya bisnis itu dibuat untuk menjadi passive income tak, yang kayak leha-leha aja saja tapi dapat duit begitu. Jadi kayak saya mensifatkan bisnisku seperti itu ya. Jadi kayak kemarin pun saya sempat kerja di Nestle setahun 2019, tapi ya maksudku tetap juga jalan ya. Oh ya? Kayak kemarin sempat ke setahun di Nestle tapi kayak keluar gak karena mau buat taki di atas. Yang kayak begitu yang merintis. Skate atau lari? Oh ini kok dua-duanya suka ya? Skate suka, lari suka. Skate atau lari? Oh karena lari saya suka lihat sama ini, siapa? Ocang ya? Iya Ocang. Sebenarnya skate atau lari dulu sama-sama kayak iya, nggak tahu kak. Pas maksudku lari yang bisa antar kak keliling dunia ya bisa kak jalan, bisa kak ikut lomba lari. Harusnya kayak bulan ini ke Chicago kak untuk World Marathon toh. Tapi skate itu yang saya maini dari awal, kayak dari 2011 kak skate. Kak. 2011 mau komen skate? 2011 kak skate. 2011 itu berarti SMA di? SMP awal. Oh iya SMP karena 2011 SMP. Atira tuh, anak Atira waktu itu kayak skate betul. sama fingerboard. Skate gitu. Adekku juga dulu main fingerboardnya gokil itu. Kan dulu ada ini tuh apa park untuk fingerboard di Popsa. Ya, di situ. Atau enggak kantin Atira pokoknya itu semua ada fingerboard nih, tapi weekend kita skate. Tapi kalau misalnya disuruh pilih skate atau lari? Pilih ke lari deh. Karena skate juga sekarang udah main kali ya. Main kak, masih main kak sampai sekarang skate, tapi rata-rata teman-teman skate itu main malam semua. Dihantam ke TBC nanti. Usia juga sudah mulai bertambah ya. Sudah tidak kuat untuk bermain skate malam-malam. Iya. Lanjut, menikah atau buka bisnis baru? Menikah. Nikah cuy. Oh sudah ada calonnya ke cuy? Nggak ada bi. Tapi ya mau lah, separuh perjalanan beribadah. Nikah. Kenapa menikah? Kenapa enggak buka bisnis baru? Karena kan saya lihat kok orangnya kayak bisnis banget gitu ya. Iya, tapi maksudku dikali banyak rezeki beda kalau orang menikah. Rezeki anak dan istri. Rezeki anak, rezeki istri ya sudah bila nikah. Jadi kalau mau banyak rezeki. Kalau ada harapan, kalau ada banyaklah anak dan istri. Ya, istri satu aja tau kayaknya. Kan semakin banyak rezeki ya. Boleh lah, boleh. Tuh. Ini sebenarnya pilihannya enggak bersinggungan sih, cuman handmade atau reseller. What? Handmade atau reseller? Handmade iya. Handmade. Kenapa handmade? Karena budaya kali ya. Enggak suka kak create sesuatu dari awal. Jadi kayak sebenarnya interestku di bisnis itu dari sisi brandingannya ya, storytelling yang kayak kalau misalnya udah tahu kan semua pelaku bisnis tapi sangat amat tertarik dengan why-nya sebuah bisnis, kayak kayak itu nih seperti budaya begitu. Maksudku bisa kan menceritakan sesuatu itu dan mentranslatekan ke bisnisku yang sekarang. Jadinya suka ke handmade ya. Karena kalau resell kak ya sudah nih kemampuanku untuk menjual kayak marketing. Woi cuy jual ini ku, beli ini ku, punya kak barang bagus. Tapi kalau misalnya handmade punya ki peluang untuk meng-create itu dan menge-brandingkan itu dan menceritakan itu. Iya, memang beginilah biasa jawaban-jawaban yang keluar dari orang-orang yang kaya sejak lahir ya. Uang kayaknya enggak struggling penting sih sebenarnya ya. Penting. Yang penting storytellingnya. Penting. Yeah. Vicious Pain atau Live in Meal? Sama-sama Jio tahu dari awal. Nggak bisa ini, berat sekali. Vicious Pain atau Live in Meal? Both. Dua-duanya keren. Dua-duanya nggak bisa. Karena pilihan tuh. Live in Vicious. Lagi suka sama Vicious yang terbaru ya. Lagi suka sama Vicious yang terbaru nih.
Kalau dibandingkan yang terbarunya. Karena Living Mill sudah lama nggak keluar, berarti Living Mill jelek sih. Baru Living Mile yang kayak collapse sama Mutons, tapi kayak suka ke karakter gambarnya Fat yang paling terakhir ini ya. Berarti barunya. gambarnya Living Mill jelek. Enggak Samsung kayak tapi lebih suka kayak gambarnya. Kalau sama ini akrab nggak sama Fishisman sama Living Mill? Iya, akrab dua Fadil sama Fat. Oke. Modern. Oke, sip. Itu dia tadi rapid fire questionnya. Terus hobi tadi sudah sebut juga skate sama Lari. Kalau itu kenapa? Dari mana? Skate dan lari. Jadi kalau misalnya skate itu memang saya main dari dulu 2011 lah sampai hari ini pun saya masih main, kayak dari kemarin itu masih main dan kayak grow up kayak dari situ. Itu yang sangat maksudku menginfluence cara aku kurasi brand-brand yang ada di tokoku ya. Jadi kalau misalnya dilihat si Alps sendiri ini bukan Azin Distro yang kayak punya ribuan brand atau ribuan item di dalamnya. Ada berapa brand kan sekarang? 12-13 something lah kayak begitu. Cukup selektif kah untuk mengkurasi brand-brand yang masuk di saya. Nah, cara aku ya maksudku sesuatu yang kayak punya irisan dengan skate culture ya. Misalnya kayak dari kalau ku styling ki masih relevan ki begitu, enggak terlalu jauh sama skate culture. Jadi kalau misalnya mau masuk di Alps itu harus Sebenarnya kalau masuk di Alps itu kadang saya yang approach brandnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di jadi sini bukan mereka yang meng-approach ke kau, iya, tapi kau yang approach. saya mengkurasi karena bukan kayak consignment, saya beli putus begitu saya tawarkan kayak sini saya beli barang Ini item. balik lagi nih kalau orang kaya dari lahir ya. Enggak, karena peluang bisnisnya lebih besar, kayak potongannya lebih besar daripada konsumen. Konsumen kita cuma dapat 15% misalnya, kalau beli putus bisa kita dapat lebih besar begitu. Cuannya lagi dicari. Tapi secara itu kita punya kebebasan untuk memilih item mana yang kita mau masuk. Di situ lebih kaya Kak untuk kayak memilih barang-barang yang masuk ke tokoku. Ya, mau kak styling seperti apa lebih punya kebebasan karena saya yang pilih item-itemnya kayak item A, B, C, D, E, F, G dan kuantitinya. Kalau misalnya memilih brand gitu, selain dia bersinggungan dengan gaya skate, apalagi yang harus? Sebenarnya kayak brandnya itu punya karakter yang kuat, seperti kayak punya Kak Dominate. Itu 2 tahun saya kejar dan waktuku mau diterima sama Dominate itu harus gak kerja esai 4 halaman. 4 halaman saya kerja 2 hari, tak anjing apa ini, mau bagaimana cara aku bahasakan Dominate. Karena kebetulan alhamdulillahnya saya ikuti Dominate dari zamannya mereka baru merintis begitu, waktunya ada di Orbis Jakarta. Terus punya Kak brand Orbis di sini, Orbit Gear. Mereka itu tas lokal yang dijual harga 800 sampai 1,5 tas lokal. Tapi mereka lakunya ke Jerman. Kenapa bisa mahal begitu? Mahal karena bagus sekali kualitasnya. Sangat bagus dan di situ titik naiknya Alps karena berani Kak wholesale ki Orbit. Dimana kayak orang-orang kayak menyentuh Orbit pun enggak, tapi saya juga sebenarnya enggak tahu Orbit itu apa. Enggak tahu toh. Nah, tapi itu brand terkenal sekali di luar, kayak editornya High Stop mereka pakai Orbit. Itu brand lokal loh. Nah, brand-brand yang kayak begitu yang ku suka begitu. Walaupun saya punya resiko besar bahwa belum tentu orang Makassar mau beli barang-barang semahal itu, tapi caraku untuk mengapresiasi brand-brand lokal yang well design dan punya passion yang kuat terhadap proses brandnya itu bagianku. Salah satu caranya dengan wholesale kita menghargai kayak begitu karena mereka dapat duit di awal. Dan saya belinya 1 tahun sebelum mereka rilis, jadi duit itu dipakai buat produksinya mereka. Beda dengan consignment, kita simpan duitnya sebulan baru nanti dibagi ke dia. Padahal barangnya sudah ada di kita. Mereka sebenarnya. Yes, peluang untuk barangnya laku bisa kayak tanpa harus titip di kita, tapi karena dititip jadi gitu. Ya, salah satu cara menghargai brand lokal adalah wholesale kanlah mereka. Dengan perhitungan yang kuat ya. Kil, ini kan kau sudah punya Alps, sudah punya coffee shop, sudah punya clothingan sendiri. Masih ada nggak sebenarnya mimpimu yang belum bisa kau wujudkan? Si bar ini ya, si Taki Noodle Bar. Jadi pernah Kak di Singapura pergi ke satu cafe yang namanya Potato Head. Potato Head Singapura. Jadi kan kalau di Bali ada Pothead toh. Nah, tapi di Singapura itu Potheadnya itu di satu gedung, tapi ada rooftopnya yang barnya. Di situ pas gue pertama kali naik ke situ langsung Kak bilang, punya Kak tempat ini di Makassar. Karena Singapura tuh humid gitu, gerah panas sama sekali kayak Makassar. Pokoknya persis dan kayak langit yang dilihat cuacanya kayak asap-asap knalpotnya
persis sekali Makassar. Jadi pas ku naik, wih Makassar sekali ini. Bisa Kak, waktu aku nongkrong di situ juga. Iya. Sekali bersingapura keringat ya. Sebenarnya Singapura tuh mirip juga sama Makassar. Mirip sekali. Cocok sekali sebenarnya apa yang dibikin di Singapura. Dibikin juga di Makassar. Itu waktu ku 2016 ke sana tapi nggak punya ke apa-apa untuk kayak mengadakan sesuatu di atas. Tapi akhirnya ketemu kan sama partnerku ini dan kayak mie-nya sangat amat enak dan handmade yang kayak memang resep sendirinya. Jadi kalau misalnya makan taki itu menurutku nggak bakal kita dapat resepnya ya. Maksudku nggak pernah dapat feel-nya yang sama mie yang lain. Betul-betul baru begitu. Jadi punya USP yang kuat, yang unique selling proposition-nya. Dan akhirnya kayak saya ajak dan kita jadikan di konsep bar di atas. Kurang lebih agak mirip vibes-nya sama si Pothead. Jadi harusnya kayak satu lagi bucket list checklist ya. Harusnya kalau itu jadi ya. Mudah-mudahan cepat jadi nih. Yes. Dan itu terwujud. Kalau tadi kau bilang ini Alps ini dari tahun 2015. 2016. 2016 berarti 4 tahun yang lalu. Terus habis itu ada clothingan, ada coffee shop, ada Takim Del Bar juga mau buka. Berarti mimpi-mimpimu itu sebenarnya cepat terwujud nih. Kau tuh orangnya optimis dah untuk mewujudkan mimpimu karena kalau saya tuh kalau dari semua. enggak, kalau menurutnya sebenarnya tuh biasa saya enggak pintar ya, tapi gigih Kak. Menurutku kayak punya ke sesuatu yang saya inginkan tuh ku kejar saja dan coba ku realisasikan. Tuh biasa bukan ke orang yang berteman sekali atau bergaul sekali. Kayak bukan ke orang yang kayak punya kayak teman di mana-mana dan ku kayak bergaul kayak yang kayak into them banget yang nongkrong bareng. Enggak. Lebih kayak sendiri dan kayak mencoba orang-orang, ku sampaikan ide-ideku dan ketika ku terima yes. Nah, jadi caraku untuk kenapa bisa ada kayak begini karena ndak berekspektasi Kak. Jadi kenapa menurutku ini jalan karena ndak berekspektasi Kak untuk teman-temanku terima ideku. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan saja, gas saja. Apa yang saya buat tuh bukan untuk bukan untuk memenuhi ekspektasinya orang. Itu yang menurutku kenapa Kak mungkin bukan rapid iya tapi ada aja terus di sini eksis aja terus karena I do what I want to do dan merangkul orang-orang yang mungkin punya pandangan yang sama. Dulu awalnya Alps berdiri keliling Kak sama kruku pasang poster di Unhas, UNM, UMI yang menurutku adalah target marketku, anak-anak baru kuliah sampai orang dewasa. Iya. Ternyata marketku itu anak SMP sama anak SMA di Atira, yang which is kayak nggak ada temanku sama sekali di situ. Tapi si adik-adik ini mau menerima ideku dari harapan, dari hal kecil itu yang buat kayak jalan mas aja terus deh, buat mas aja terus tak dan akhirnya 1 orang suka, 2 orang suka, 3 orang suka. Mereka yang bantu Kak untuk tetap jalan iya. Kalau saya untuk bangun Alps juga sebenarnya banyak perjuangan nih. Gila Kak. Kalau maksudku betul-betul maksudku orang yang mungkin melihat kayak jadi kayak begini. Ih, gampang jadi buat brand deh, muka buat brand deh. Ih, gampang jadi buat coffee shop di. Dia enggak tahu itu kalau tak akhir-akhir bulan pusing bagaimana cara tak gaji pegawai tadi. Ada sisa-sisanya untuk dapat keuntungan kayak begitu itu yang enggak kelihatan di luar begitu. Tapi ya berat ya, tapi to be honest kayak terima kasih sama customer yang kalau enggak ada juga mereka enggak bakal eksis Kak juga ya orang-orang yang mau belanja di saya. Dari perjuangan yang kau lakukan waktu kau bangun Alps, apa yang kau rasakan waktu Alps sudah berdiri? Sudah jadi? Banyak sekali momen-momen kau mau menyerahi ya. Sumpah Kak, kayak untuk anak 20 tahun terus habis itu punya beban mental yang kayak harus gaji 20 pegawai di saat masa-masa yang tidak bagus penjualannya. Kuliah Kak, jauh Kak, ditekan Kak sama orang tua. Ya. Aku kayak mati nih susah. Bagi cara aku ini ibarat kayak misalnya ada pasti bulan-bulan panasnya itu bisnis yang kayak nggak bisa kayak tipisnya ini keuntungan bagaimana caranya ini kalau dilihat di tanggal 20 baru masih kayak begini saldo bagaimana cara tak bayar pegawai. Pernah Kak 1 bulan itu toh di Alps itu 4 juta aja 4 juta. Shit. Dia kayak
Dia di situ ditelepon terus sama orang tua, kenapa bisa ini 5 hari nggak ada orang datang ke tokomu, kau ini betul jika harus bisnis. Kalau nggak lupa Tapi dibalik, kuliah kan? kak juga, sudah Mila aja mau kok fokus misalnya kuliahku. Pernah kak mau langsung balik ke Makassar, tapi nggak mungkin mi kuanggur kan kuliahku. Waktu itu masih di Bandung. Masih di Bandung. Nah maksudku tekanan-tekanan yang kayak begitu mi, orang-orang mungkin nggak lihat dan melihat kayak gampang jadi bisnis di kayak mau buat, tapi maksudku mentality untuk menenangkan kita pada saat posisi begitu dia kita dapat pas proses-proses yang kayak begitu ya menurutku itu. Iya, tapi itu kan masa perjuangan ya. Iya. Kalau sekarang kan Alps kayaknya sudah sehat. Masih jauh sekali kodok. Masih jauh ini kayak ya itu apa orang lihat dari luar mungkin seperti kita nggak salah ji kayak stabil ji datang customernya kopi Alps, stabil ji penjualnya Alps, tapi pasti kita pun sendiri punya ekspektasi yang lebih terhadap target kita itu yang masih kita kejar ya. Iya. Kalau selain orang tua, sosok yang menurutmu jadi panutanmu siapa? Sembarang gini, boleh artis, boleh skaters atau siapa? Enggak ya. Punya circle menurutku bagus. Apa itu? Circle pertemanan jadi kayak circle pertemananku itu kecil juga 3, 4, 5 orang aja begitu. Tapi kayak mereka punya ibarat kayak keluarga yang kayak bagus etos kerjanya yang menurutku. Ada satu temanku Ari itu yang dia tuh kita tuh misi Pasaraya. Adalah kayak jadi kayak dia tuh ndak besar di Makassar begitu. Dia pacenya itu fokus ke daerah-daerah. Jadi kayak dia buat supermarket di daerah-daerah. Di situ saya dapat poin bahwa wah punya daerah luar punya potensi yang sama besarnya sama kota. Itu kenapa saya tidak membuat bisnisku di Jakarta atau di Bandung padahal punya kayak kesempatan itu tapi balik ke hometown tuh. Nah menurutku karena punya lingkungan pertemanan yang kayak begitu itu yang motivasi kak terus dia bisa buat ini saya juga dia mau kak buat ini dia buat ini teman-temanku yang kayak begitu cukup kecil aja saja tapi kayak itu yang kasih motivasi kak untuk kayak keep going kayak begitu ya. Jadi membangunnya tuh dari circle pertemanan nih. Iya circle iya itu yang maksudku ya sudah nih kalau circleku semua kayak tiap malam ngumpul buat main domi aja ya sudah nih bakal begitu aja juga. Tapi kayak kalau misalnya once kita ngumpul tuh yang kita bahas kayak wah serunya ini di kayak begini peluang atau apa yang kita lihat sama begitu sama-sama misalnya kayak baca monokel atau apa kau lihat ini teman itu kalau menurutmu sangat berpengaruh untuk sangat iya menurutku sangat amat berpengaruh itu yang maksudku teman ya bagian dari kehidupan sosial kita nongkrong sama mereka habiskan waktu sama mereka tapi kalau kita menghabiskan waktu yang sangat amat yang maksudku udah bermanfaat tapi kita nyaman ya sudah nih bakal ada di circle itu terus berputar jadi ya tuh dengar kau itu Sti makanya berhenti mau berteman sama Farhan, Alif circle yang kurang bagus sih itu carilah circle baru sesuatu yang kayak begitu ya. Tapi kalau idola ada nggak? Banyak iya. Tapi kalau misalnya satu suka ke Andrew Reynolds ya. Andrew Reynolds siapa itu? Foundernya Baker Skateboard. Jadi Baker, kayak iya. dia tuh orang ya maksudku tua sekali nih, tapi tetap bisa main skate sampai sekarang kayak masih dailynya masih main skate di jalanan. Tapi bisnisnya juga jalan, tapi krunya semua sejahtera, bisa dia angkat kru-krunya untuk kayak hidup well dari skateboard. Terus habis itu maksudku di situ yang saya suka adalah penting bahwa bisnis itu sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian. Contoh, ketika misalnya kita bangun bisnis brand begitu, yang harus diperhatikan ketika customernya membeli brand tersebut toh, dia membantu roda perekonomian terputar. Misal kita beli brand itu dari toko kain. Once kita pergi ke toko kain, kita bayar itu tukang parkir yang ada di toko kain, dapat di 2.000. Dari habis itu tukang jahitnya dapat di duit karena dia jahit. Nah maksudku hal sekecil itu kita beli baju harga 200.000 dari satu brand lokal, yang dapat efeknya adalah si penjual kain, tukang jahit, si vendor, kurir pengantar barang yang antarkan, yang bawa mobil barang kurirnya, the whole ekosistem dapat efeknya walaupun kita hanya beli satu baju. Itu yang saya lihat dari Andrew Reynolds adalah dia bisa kasih privilege ke semua orang yang kayak terlibat dalam bisnisnya untuk
kok main skate, ayo kita tetap sama-sama main begitu, tapi tetap juga dapat duit juga, mengerti maksudku? Jadi kayak mereka bukan pekerja yang jadi kayak tunduk terhadap itunya, tapi kayak semuanya bisa tuh tetap have fun dan asik, while duitnya juga tetap jalan. Tetap Kayak, menjalankan ekosistem ekonominya nih. yes, yang kayak begitu kayak, itu gue suka ya. Oke, terakhir Pak, kalau gitu untuk teman-teman yang misalnya mau juga bergerak di industri kreatif di Makassar, apa yang kau mau sampaikan ke mereka yang baru mau mulai? Yang baru mau mulai, Atau gini mau, yang baru mau mulai sama yang sekarang sedang menjalankan bisnis industri kreatif. yang ku berekspektasi itu saya, titik. Yang ku berekspektasi bahwa customermu adalah temanmu. Yang ku berekspektasi bahwa temanmu akan support kau terus. Yang ku berekspektasi bahwa bisa gini, ada jadi teman-temanku yang bantu kak. Karena ekspektasi itu yang bakal drag semangatmu dalam memulai sesuatu ya. Banyak misalnya begini, kayak waktumu buat agensimu atau buat platform bisnismu, tapi ternyata teman-temanmu sendiri pun tidak ada di sampingmu gitu. Sudah go mau kau saja terus karya, mau kau terus buat saja portofoliomu terus. Karena once kau berekspektasi bakal kayak sedih kok kalau temanmu nggak support kok, karena itu sangat bakal berpengaruh sama mentalmu. Kalau saya pribadi just go with it, kayak gas saja terus, pokoknya gas. Karena kalau kita berekspektasi baru tidak tercapai gitu ekspektasi kita, yang dimana orang-orang nggak punya tanggung jawab terhadap ekspektasi kita, ya kenapa kita harus berekspektasi pada dari awal? Mengerti maksudku? Jadi kayak kalau misalnya kita ekspektasi dari awal untuk yang membuat industri kreatif lebih asik, terus orang-orang mau berkolaborasi, ya kita nggak punya hak untuk mengontrol kemauannya mereka. Jadi kalau mau kau buat ya buat mau saja kan. Mau kau misalnya buat creative agency kayak Magna, buat mau kau saja, perbanyak portofoliomu. Jangan kau berharap diajak kau collabs. Kau yang menawarkan begitu. Jadi kayak jangan gengsi untuk kayak terlihat lebih kecil daripada orang. Karena itu yang kadang salah satu jadi problem ya, kayak merasa besar ki. Siapa kok mau diajak collab, saya enggak mau kak nunduk ke kau, ayo dulu collab kau dong, mau sekali kak, butuh sekali kak buat portofolio, kok jangan malu yang kayak begitu ya. Tundukkan badanmu, tawari. Ya maksudku tawari semua possibility yang ada. Barat punya kau studio foto dan butuh kau portofolio yang asik di awal. Bukan dalam artian kau mendiskreditkan dirimu untuk tidak dibayar di awal, tapi dengan tujuan untuk melengkapi portofolio, go with it aja dulu. Tabe dulu ya, punya kak ide kayak begini, mau ndak saya fotokan kok. Ada ideku kayak begini. Punya kak barang seperti ini, mau kau coba pakai. Punya kak makanan ini, mau kau coba. Yang kayak begitu aja, coba aja terus menurutku. Jangan kau berekspektasi sama orang. Itu buat yang baru mau memulai. Dan yang lagi memulai, bisnis itu atau kayak industri yang kayak begini adalah bukan pelarian dari kau menjalani kehidupan normalmu. Dalam artian begini, banyak orang yang kayak keluar dari zona nyamannya, dari kerjaan, dari kuliah untuk berbisnis, sedangkan padahal orang butuh dedikasi full. Dia tidak ada libur 24/7 ki. Even hari Minggu atau kayak Minggu subuh, kadang masih mikir kita tentang bisnis, tapi begitu kayak peluang apa lagi, bagi cara cover kini ceritanya dan lain-lain. Ini betul-betul kayak totalitas kita kasih diri kita ke sini. Jadi once kita sudah masuk ke dalam sini, sudah full dedikasi. Mau kok jangan kau berharap bahwa kau bisa banyak free time untuk leha-leha, tidur-tidur, bergaul. Enggak. Iya. Menurutku. Tadi sempat Joko bilang kau sempat kerja di Nestle juga. Iya. Berarti sebagai pegawai. Apa bedanya yang kau rasakan? Sebenarnya kayak kerjaan di Nestle tuh satu double digit lagi. Dari sini dapat ke mobil, dapat ke insurance, mandiriin health, dah harus bayar insurance, dapat ke bonus. Dari sisi material nyaman dari sisi karir masih 21 tahun ke waktu itu dan bisa kak terus menanjak. Starting pointku bagus tapi pasti bakal gak punya waktu buat keluarga. Jadi dibilang kayak idealis gitu, tapi maksudku kayak kerja kak di situ tuh sama aja kayak 24/7 aja ki. Ditelepon ke jam 3 subuh sama bos kalau kita nggak angkat untuk membahas proyeksi kerja hari Senin. Ibaratkan setiap Senin kayak cover ki. Area yang saya cover itu dari Mamuju sampainya Bone Sopeng Waju sampainya Pangkep. Itu area yang saya tanggung jawabi untuk kayak penjualannya, dan
sekaliber saya umur 21 itu yang saya awasi adalah duit sebesar 38M skala bisnisnya. Itu yang harus saya kayak pertanggungjawabkan terus kayak ke HO kayak gini loh, kenapa penjualanku menurun, kenapa nggak capai ke target. Itu jam 3 subuh masih kita discuss presentasi itu untuk bahas ke bos di Jakarta. Jadi yang kayak nggak ada sekali waktu untuk kayak ya oke duit ada begitu tapi kayak waktu nol. Hidup adalah pilihan, dapat pilihan yang nyaman dari sisi materialistis untuk kayak hidup nyaman dan stabil, tapi tidak ada waktu. Ada sesuatu yang sangat amat beresiko bahwa ini belum tentu berhasil atau berhasil, tapi punya waktu. Tapi bukannya kau bilang tadi kalau jadi pengusaha juga 24/7? 24/7. Tapi apa bedanya sama bedanya pegawai? adalah kita membangun yang ini tuh anak tak ibaratnya. Jadi ini kayak bagian dari keluarga tak. Kalau menurutku sesuatu yang kayak oke brandku sendiri yang besar melihat misalnya begini. Seterharu itu Kak punya orang yang punya niat untuk curi stiker di helmnya orang. Curi stikernya Alps. Di antara semua stiker yang ada di itu helm, kayak bekasan logo Alps yang hilang. Padahal curi stiker itu butuh niat dan waktu kayak pelan-pelan jangan kau sampai robek. Kemampuan juga dan itu bukan satu case. Kemarin pegawaiku di depan sini kayak pulki sepedanya sama stiker tapi logo Alps yang hilang dan dia parkir di depan. Maksudku punya niat untuk ambil memang itu stiker. Susah itu Kak untuk dapat stiker Alps sebenarnya? Nggak tahu Kak. Di situ yang buat kayak terharu kayak ada orang yang hargai dia dan kayak banyak orang-orang yang jadi sekarang menurutku kayak banyak orang yang mulai menghargai budaya dan mulai coba melestarikan lagi budaya. Ya mungkin bukan Kak bilang karena saya, tapi setidaknya punya Kak bagian di situ untuk turut mengingatkan bahwa ada loh budaya tak yang harus dilestarikan. Sesuatu yang kayak begitu yang membuat Kak dapat Kak kesenangan sendiri. Yang kayak tidak sia-sia di 24/7 ku instead of kejar duit Kak terus ini laporannya Pak. Berarti kalau misalnya kita jualan stiker Alps di depan, boleh kayaknya dia menguntungkan nih. Udah tahu Kak. Satu lagi, tapi kalau menurutku misalnya apa nih? Saya juga nggak tahu gimana cara bahasakan ya, tapi kau lebih pilih Alps itu sebagai brand yang eksklusif, toh? Maksudnya brand yang susah digapai, atau brand yang merakyat? Kayak semua orang bisa pakai Alps gitu. Kayak apa nih? Contohnya kayak. Sebenarnya saya sangat menjunjung tinggi value-nya craftsmanship dalam artian begini, memang beda ketika kau beli baju harga 300.000 sama harga baju 178.000 misalnya. Orang-orang yang berani menjual bajunya begitu dengan kualitas begini, punya Kak customer 2018 sampai sekarang dia datang belanja ke saya masih memakai baju yang sama, berarti bahwa kualitas kaosku itu terjaga sampai sekarang. Mengerti maksudku? Karena ada begini, kau beli kaos kadang tuh kau pakai kau pakai 1 kali 2 kali jahitannya beda, warnanya agak luntur, ketarik lehernya atau apa, akhirnya dipakai jadi baju tidur. Di situ misalnya percaya bahwa kayak once kau membeli barang, kau tidak hanya membeli barangnya, tapi kau membeli prosesnya. Orang kayak cari ukuran leher ini yang ini itu kayak susah sekali. Karena saya buat brand juga dan saya tahu that's why brand-brand yang ada di tokoku mereka jual bajunya harga 350.000, jaket harga 800.000 karena memang mereka mendedikasikan untuk riset untuk mendapatkan kualitas produk yang nyaman sekali. Jadi kayak misalnya ketika merakyat dibilang semua orang boleh pakai baju Alps, tapi ketika saya menjual produk yang kok cuma 1 kali pakai habis itu jadi baju tidur buat apa? Mengerti maksudku? Jadi kayak lebih berharap Kak, bukan jadi bilang eksklusif tapi setidaknya mahal karena proses. Berarti eksklusivitasnya itu bukan didesain supaya dia bentuknya eksklusif, tapi karena bahannya mahal. Bahannya dan ya itu prosesnya susah. Prosesnya dan punya Kak nilai yang dibawa, punya semua orang-orang nilai yang dibawa. Dominate itu kayak punya bayangkan kayak Jamaikan reggae terus kayak maksudku siapa kayak yang ambil bahan-bahan grafis dari Jamaika sana, kayak siapa yang coba angkat ceritanya orang-orang Jamaika berpakaian maksudku kayak begitu resource-nya. Saya pun membawa budaya kayak misalnya kayak begini kayak orang-orang pejuang tak zaman dulu balak lompo kapal pinisi. Jadi kayak once saya pakai kayak kok pakai begini, Raisa pernah pakai baju seringai.
Saya pun mau kayak begitu, jalan ke di TSM, jalan ke di mall. Ih, balak lompoa. Story-nya nih. Ih, pinisi. Setidaknya once orang lihat itu dia ingat lagi budaya. Mungkin ya tidak harus sering, tapi once dia ingat, setidaknya dia melihat bagian dari budaya itu dan dari situ bentuk pelestariannya. Karena ada terus di kepala jadinya. Mengerti maksudku? Jadi orang yang paham sama logonya Alps dan dia lihat Alps di luar salah satu bentuk pelestarian budaya karena Alps merepresentasikan Balalompo, rumah adat yang dimana semuanya berawal dari rumah. Jadi kayak salah satu bentuk pelestarian. Ide-ide yang seperti itu, proses seperti itu yang orang harus lihat sebagai bentuk penghargaannya terhadap brand. Bukan hanya dia baju apa ini mahalnya, maksudku. Dia cuma hanya melihat sebagai bentuk baju. Karena ada juga brand-brand yang memang didesain exclusivity-nya tuh by design gitu. Kita mau pasang harganya harus mahal supaya tidak semua orang bisa pakai. Nah itu nih haknya itu setiap brand. Tapi kalau menurutku brand yang kayak setidaknya masuk di toko dan beberapa brand-brand lokal sekarang juga pun punya nilai yang kuat yang mereka mau representasikan melalui brandnya. Mahalnya tuh karena ada kenapa ada mahalnya. Nilai, terus kualitas bahan. Ketika semuanya itu menyatu, biar kok 1 juta kaos saya beli gitu. Kayak domestik brand lokal yang jual baju harga 500.000. Tapi kayak orang beli aja karena orang tidak hanya beli kaosnya gitu, dia beli value-nya. Banyak hal lain yang selain kaosnya gitu. Iya kayak gitu. Oh iya. Kalau gitu. Thank you banget kalau Yes, anytime. Ini dia teman-teman. Akil dari Alps yang orang tuanya banyak duitnya. Nggak struggling. Ada coffee shopnya. Struggling. Brand sendiri juga sudah punya. Struggling. Dan berencana untuk menikah dalam waktu dekat ini. Jadi silahkan wanita-wanita Makassar di kontak ya. Instagramnya apa Gil? Instagram Gil? Nah, Rai mau cari bisa aja Rai. Itu dia. Thank you. Bye bye. Yes. Arigatou gozaimasu.